Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang para sahabat-sahabatku di dalam dimanapun berada. Senang sekali saya Mukmin bisa menemani sahabat-sahabatku di dalam. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu diberikan rizki berlimpah barokah. Bisa buat pergi ke Mekah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini aku mau sedikit memberikan tips dan trik ke teman-teman. Jadi di sini ada 3 trik supaya pasaran kita itu tetap eksis di mata para pelanggan kita. Oke, itu gimana caranya? Jadi ini ada 3 tahapan teman-teman. Ada 3 tahapan. Yang pertama, jaga kualitas ikan yang kita punya. Ini sebenarnya bukan cuma masuk ke ikan aja, tapi masuk ke semua usaha. Contohnya di bidang peternakan, di bidang perikanan, di bidang pertanian, ini masuk semua. 3 tips dan trik yang harus teman-teman tanemin di dalam diri teman-teman semua yang menonton ini. Oke, yang pertama, menjaga kualitas. Contoh di ikan nih. Kualitas di ikan itu nggak cuman semata-mata tentang warna, tentang kita bagus-baguskan produk kita memanis-maniskan dengan ucapan kata-kata, ini loh ikanku bagus nih loh, 3 warna, ini loh ikanku bagus, ini loh ikan koi, ikan yang lumayan bisa bersaing di pasar ikan hias di Indonesia. Nah ini loh ikanku nih, kayak gini nih ikanku. Seakan-akan kita itu selalu membagus-baguskan atau mengapik-ngapikkan barang kita. Yang seharusnya membagus-baguskan dan mengapik-ngapikkan barang kita itu sebenarnya bukan kita, tapi pelanggan kita, teman-teman. Jadi yang pertama untuk menjaga kualitas itu dari ukuran, teman-teman. Dari ukuran, dari bentuk. Harganya nggak usah mahal-mahal, murah tapi peng, teman-teman. Yang terpenting itu pengnya. Iya, memang benar teman-teman bisa jual harga mahal. Contohnya teman-teman bisa jual harga ikan komet ini dari yang harga 1 ekor ini, teman-teman bisa jual 1 ekor ini 100.000. Ya memang teman-teman bisa jual harga 100.000, tapi orang itu kadang malah nggak bakal balik lagi ke tempat teman-teman. Soalnya apa? Itu jadi perbandingan dari harga-harga orang-orang itu sendiri. Jadi kalau orang udah seneng, orang udah mantep sama kualitas ikan, janganlah diturun-turunin, teman-teman. Yang biasanya ikan harga 1000-an itu ukurannya sejentik, ini harga 1000-an ukurannya teman-teman kurangin jadi lebih kecil dari 1/4 jentik. Nah istilahnya segini. Contohnya ada tuh satu di kolam itu ikan koki yang kemarin aku, wah ini loh besok gini ikan kokinya gede-gede ini ya. Ternyata gak sesuai ekspektasi dan harganya juga udah mahal, teman-teman. Aku ngambilnya itu harganya 700-an dan ukurannya bener-bener kecil. Kecewa banget aku, dan kemungkinan aku kalau beli di sana mikir 2 kali jadinya. Nah itu kalau pelanggan kita udah kecewa tentang produk kita, walaupun produk kita nanti seterusnya bagus, kadang orang itu udah keton, wah orangnya kayak gini, nggak konsekuen, nggak sesuai sama omongannya, nggak sesuai sama ucapannya, mending aku ambil tempat orang lain yang kata lain barangnya ya walaupun nggak ada terus tapi bagus, nggak apa-apa, soalnya kita kan ngendep coy. Lah kalau ikan ukuran kecil-kecil gitu teman-teman notain harga sama, harga kasarnya ngomong 700 perak, terus 750 kenanya tuh. Lah 250 dapat yang ukuran segini. Ya mending nyari yang segini tuh. Kasar-kasar ngomong. Udah dapat 200, kemarin nyarinya 200 ekor. Itu pun kurang. Aduh. Oke, yang pertama itu kualitas, teman-teman itu harus tetap dijaga dan jangan sekali-kali dikurang-kurangin walaupun itu teman kita sendiri. Ya. Soalnya kenapa? Partner kerja itu, pelanggan itu adalah partner kerja kita. Kalau misalkan kita punya pelanggan 3 nih, pelanggan kita 3 ini, kita ada masalah sama 1 orang ini, pelanggan kita menurun jadi 2.
Memang orang di dunia ini nggak cuma satu, ada banyak. Tapi kalau nama kita ini udah kecacat sama satu ini ngomong sama ini, terus ngomong sama ini. Nah, ini nanti bakal terpengaruh walaupun cuman sekali kesalahan itu yang kita perbuat. Terkadang kan dalam satu titik kertas putih kosong, kalau teman-teman kasih tetesan tinta warna hitam di tengah-tengahnya, orang akan terfokus di situ. Kenapa? Orang bakal terfokus di kesalahan teman-teman itu. Jadi masalah pribadi, masalah ekonomi ya ekonomi, usaha ya usaha gitu loh teman-teman. Jangan dicampur-campurin. Otak kita memang cuma satu, tapi akal kita harus banyak teman-teman. Kita harus punya banyak akal, kita harus punya banyak. Aduh, bocor. Yakin bocor. Oke, lanjut yang kedua. Aduh, kalau bocor ya kacau ini. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu menjaga relasi teman-teman. Yang pertama, kalau kualitas teman-teman udah bisa jaga, harga 1.000 ya ukuran segitu. Kalau semisalkan teman-teman ragu, ngomong sama orangnya, Mas barangku segini, kirim fotonya, jepret. Nah, terus yang kedua sekarang menjaga relasi teman-teman. Menjaga relasi itu bukan hanya sekedar menjaga kualitas, kita pintar ngomong segala macam, kita prospek timbal baliknya sama orang itu baik. Gak cuman gitu teman-teman, kalau bisa pelanggan itu kita jadiin saudara teman-teman. Ya memang namanya orang baru kenal, kita jangan langsung percaya. Tapi apa salahnya kita berbuat baik sama orang yang baru kita kenal. Nih, istilahnya kalau kita berbuat baik sama orang itu pasti bakal berbuat baik juga sama kita. Terkadang malah bisa lebih 2 kali lipat berbuat baik lagi sama kita. Istilah kata lainnya, datang nih pelanggan satu, set beli ikan pelatis nih, harganya 1.000, tapi relasi sama kita tuh bagus. Contohnya datang kita buatin kopi, kita ngobrol dulu, kita sharing-sharing nyantai. Nah, orang tuh seneng, relax, bakal balik lagi ke sini. Tujuannya bukan buat beli ini, tapi buat main. Kalau teman-teman tahu, buat main lagi, buat ketemu sama kita, buat orang itu kangen sama kita, buat orang itu seneng sama kita, maka barang kita tuh bakal dibeli sama dia walaupun dia tuh nggak terlalu butuh teman-teman gitu loh. Jarang kan orang ketemu orang-orang kayak gitu, jarang kan. Tapi rata-rata kalau udah sekali ketemu, pegang orang itu teman-teman, jangan sampai lepas. Pelanggan datang set, memang terkadang pelanggan itu cuma pengen barangnya aja. Tapi kalau kita ketemu bakul-bakul yang sekiranya bakal nyari lagi buat dia dijual lagi, itu alangkah baiknya dia datang ke rumah kita buatin kopi, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol segala macam, sejam 2 jam. Nah, itu lebih baik daripada datang kasih barang, kasih uang, tukeran uang barang, terus jual beli, terus orang itu pergi, nggak ada timbal balik, nggak ada kesan-kesannya. Nah, orang itu kalau ketemu sama harga yang lebih murah lagi, misalkan harga teman-teman nih 1.000, dia ketemu yang harga 750 rupiah, dia bakal lari ke 750 rupiah karena timbal balik dari kita itu buruk. Terkecuali kalau timbal balik dari kita itu baik. Nah, walaupun harga kita kacek 250, kasarnya ngomong kita harganya 1.000-an, dia harganya 750 rupiah, tapi kalau timbal balik istilahnya kita disenengin sama dia, orang itu bakal balik lagi. Yang penting tuh ramah sama orang, terus jangan sekali-kali nyacat barangnya orang itu teman-teman. Jangan sekali-kali nyacat. Lebih baik kita muji secara halus, nyacatnya secara halus daripada kita nyacat. Lah iwakmu cilik-cilik ngene, awakmu kudu ngene. Itu seharusnya jangan sampai terucap dari mulut kita. Soalnya di dalam kitab Al-Ala juga diterangkan bahwasanya apabila orang terpleset karena kakinya, maka itu akan sembuh. Secara lambat laun kaki itu akan sembuh. Istilahnya kalau teman-teman kepleset nih, kepleset kan jatuh terus luka kan. Nah, setelah luka dia bakal ngoreng. Nah, ngoreng itu sembuh.
Terkecuali kalau teman-teman tuh kepleset lidah, teman-teman asal ngucap tur nggak mikirin apa yang bakal terjadi setelah ucapan teman-teman itu keluar dari mulut teman-teman. Soalnya setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu nggak bakal bisa ditarik lagi teman-teman. Ini bukan layangan teman-teman. Sekali kita ucap, makanya kalau orang-orang dulu itu lebih baik banyak diamnya daripada banyak bicara. Karena apa? Karena resikonya itu besar teman-teman. Kalau teman-teman itu tahu orang yang banyak bicara, maka akan semakin terlihat kebodohannya. Nah itu loh yang makanya kalau kita duduk sama pelanggan, kita duduk sama orang yang baru kita kenal, itu teman-teman harus ya seenggak-enggaknya jadi pendengar yang baik. Kalau teman-teman mau ngomong, ya ngomong, tapi jangan hal-hal yang sekiranya berat. Ngomong-ngomong yang ringan-ringan dulu. Nah itu kalau relasi kita udah dapet, kita udah pas sama orang itu bakal balik terus. Dan gak usah takut, penting barang ada, kualitas terjaga, relasi baik, orang itu bakal balik lagi. Itu perlu dijaga ya. Ramah, tamah, terus sampai rumah dibuatin kopi. Oke. Nah, perlu diingat, yang pertama jaga kualitas, yang kedua jaga relasi, terus yang ketiga jangan bosen-bosen buat promosi. Promosi di mana, Mas? Promosi itu nggak harus di TV, nggak harus di radio. Promosi lewat WhatsApp teman-teman itu sendiri. Teman-teman punya teman kan? Minta bantulah sama teman-teman yang punya teman. Nah, temennya teman-teman itu, pos itu kan punya teman. Nah, itu kita mintain tolong aja. Bro, aku punya usaha nih bro, buat ditolong lah temennya buat kamu buat status nih, siapa tahu ada yang mau nyari ikan. Dari 100 kontak itu selip-selip ada 1 atau 2 orang yang pengen nyari ikan, itu udah rezeki teman-teman. Yang pertama, jangan jangan bosan-bosan buat iklan apa ya jenenge ya oleh bahasa kanunya. Jangan bosan-bosan buat promosi barang-barang yang kita jual. Kalau bisa setiap hari kita promosi, walaupun itu di WA dan kelihatannya bukan promosi, kelihatannya kita ngasih makan ikan. Nah, dia kan tahu kalau kita ngingu ikan, kita punya barang ikan. Nah, orang-orang itu pasti bakal tanya, ikannya dijual gak? Ya dijual bang. Oke, besok aku minta ya 10.000. Oke siap bang. Nah, semacam itulah pokoknya. Nah, kalau udah kayak gitu itu lebih enak banget teman-teman. Nah, jadi yang pertama promosi di WhatsApp itu bisa, terus promosi di Facebook juga bisa. Kalau di Facebook gimana? Masuk marketplace atau grup-grup semacam ikan hias, atau kalau misalkan ayam ya ayam, kalau makanan ya makanan. Tandai semua orang, jangan jangan malu-malu. Kayak orang-orang yang mau ngelelang. Kalau orang-orang yang mau lelang itu kan biasanya hashtag apa? Nge-add-nya nandai temennya banyak banget. Tandai aja, kita diblokir masa bodoh. Yang penting promosi kita jalan, orang-orang itu bisa tahu. Nah, itu yang harus teman-teman ingat dan teman-teman terapin di semua usaha teman-teman, nggak cuma di bidang ikan aja. Yang pertama itu jaga kualitas, jangan kecewakan pelanggan, karena pelanggan itu partner kerja kita. Kita usaha ini bukan ngandelin gaji teman-teman. Kita usaha kayak gini ya cuman ngandelin orang-orang yang beli itu. Kalau misalkan orang-orang yang beli itu kita kecewain, dia nggak bakal balik lagi ke tempat kita, karena prospek kita di mata dia itu udah cacat kita teman-teman. Makanya kita harus menjaga kualitas dari produk kita. Kita harus menjaga relasi kita, menjaga komunikasi kita, menjaga perseduluran, menjaga pertemanan, dan menjaga semualah pokoknya yang dari pelanggan kita. Terus yang ketiga, jangan bosan-bosan buat promosi ya, buat promosi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini.
Apabila ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan atau yang sulit dipahami dari teman-teman, soalnya yang ngomong bahasanya campur, nah ya mohon maaf semaaf-maafnya, oke? Dan apabila ada kata-kata yang sekiranya bisa membangun, tanamkan di dari diri kita sendiri, tanemin, aku bisa, orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku harus bisa, lebih bisa daripada orang lain itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, sampai berjumpa di lain waktu. Bye bye.